best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat SBC-nya ya. Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi yang namanya itu initial break atau IB, dominant break, dan CB1 ya. Jadi untuk sahabat-sahabat SBC-nya mungkin yang bermain di Forex udah paham atau nggak asing lagi tentang materi ini ya. Tapi untuk sahabat-sahabat yang masih senang di binari, ini bisa digunakan kok. Ini bisa digunakan di binari, oke? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat SBC yang masih setia dan mendukung channel saya ini, oke? Jadi kita akan masuk ke ilustrasi atau contoh-contohnya ya. Nah, aku akan gambarkan ya. Jadi ini adalah contoh ya. Contoh initial break untuk open posisi buy. Jadi apa sih initial break itu fungsinya? Jadi initial break ini fungsinya adalah indikasi ya. Baru indikasi. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan trennya pas lagi penurunan. Ya. Penurunan begini. Nah, kemudian candlestick yang terakhir ini di break sama candlestick hijau. Ya. Maksimal breakout itu 1 atau 2 candle. Nah, ini di break ya. Nah, ini namanya adalah IB atau initial break ya. Nah, jadi ini tanda-tanda nih, tadinya trennya penurunan akan menjadi kenaikan. Nah, ini udah ada tanda-tandanya. Tinggal kita cari konfirmasinya ya. Oke, misalkan seperti ini nih. Ada lagi ya. Jadi ini itu satu candle ini strong bearish nih misalkan. Nah, di break lah sama 2 candle hijau. Nah, ini pun masih IB ya, initial break. Nah, ini initial break ya. Nah, ini namanya initial break. Jadi satu candle di breakout sama 2 atau 1 candle lagi. Nah, ini oke. Ini adalah indikasi untuk open posisi buy. Nah, sedangkan kalau untuk open posisi sell, misalkan seperti ini, trennya lagi naik, lagi bullish ya. Lagi naik nih, misalkan trennya kecil-kecil. Ya. Kemudian candlestick itu di break sama 1 candle. Nah, ini. Nah, ini pun yang namanya itu IB. Initial break ya. Maupun dia ngebreak body ataupun sumbunya ya. Berarti ini adalah indikasi akan terjadinya penurunan ya. Jadi materi ini bisa digunakan untuk Forex dan binari ya. Udah saya pakai kok. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini kan tadi kita bahas initial break ya. Sekarang kita bahas dominant break. Jadi dominant break itu satu candlestick strong ya. Di breakout lebih atau 3 candlestick ya. Lebih boleh bagus ya, lebih bagus. Atau 3 candlestick juga boleh ya. Jadi seperti ini misalkan. 1 2 3. Ini boleh ya. Jadi satu candlestick ini di breakout nih. Nah, sama 3 candlestick atau 4 atau lebih itu boleh ya. Nah, ini adalah indikasi untuk buy. Nah, sedangkan kalau indikasi untuk sell seperti ini posisinya. Strong bullish ya. Jadi ada strong bullish. Dia di breakout sama lebih dari 3 candlestick ya. Misal seperti ini
atau 4 boleh lah. Ini kita gambarkan 4 candlestick yang breakout ya. Nah, ini kan di breakout nih sama 4 candlestick. Nah, ini namanya dominan ya. Dominan breakout ya. Dominan breakout. Oke. Nah, ini kan baru indikasinya. Untuk konfirmasinya seperti apa? Oke, jadi aku gambarkan secara ini ya untuk konfirmasinya nih. Ntar aku gambarkan buat konfirmasinya. Oke, biar lebih bagus ya untuk sahabat-sahabat SBC-nya. Tadi kan kita menggambar. Nah, aku gambarkan. Jadi misalkan trennya seperti ini nih. Trennya sedang bearish ya, atau penurunan. Nah, di sini itu lahirlah candlestick hijau satu ya. Kemudian dia lahir candlestick merah. Merah lagi ya. Nah, kemudian candlestick merah ini berhasil di breakout sama satu candlestick hijau ya. Seperti ini. Nah, jadi bagaimana? Jadinya seperti ini nih. Aduh, nggak bisa ini nih. Bentar ya. Nah, jadi mana nih konfirmasinya? Oke, aku jelasin. Ini indikasinya atau IB. Ya, ini IB-nya. Dan mana konfirmasinya? Konfirmasinya ini. Nah, ini konfirmasinya ya. Ini namanya CB1 ya. Jadi candle CB1 itu yang mana candlenya? Oke, jadi candle CB1 itu yang ini ya. Itu adalah candle CB1 untuk kita open posisi buy ya. Pas dia naik ke atas lagi, ntar dia turun. Nah, mau turun sampai sini ataupun di wilayah sini, kita bisa open posisi buy ya. Nah, ini adalah indikasi yang sudah terkonfirmasi ya. Untuk open posisi buy-nya itu terserah, asalkan jangan ambil 1 menit ya. Tapi kalau kira-kira memadai itu boleh ambil 1 menit ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Oke, misalkan seperti ini nih. Misalkan ya. Misalkan oke, aku gambarkan lagi ya. Misalkan seperti ini. Aduh, nggak kena ya. Bentar ya. Susah amat sih. Kegeser-geser. Jempolnya kegedean nih. Oke, misalkan begini ya. Nah, dia turun, terus dia turun lagi. Nah, kemudian yang candlestick bawah ini di breakout lah sama satu candle ini, hijau ya. Di breakout sama satu candlestick hijau. Nah, ini adalah IB ya, indikasi, baru indikasi. Nah, kita tunggunya apa? Tunggu si CB1-nya di breakout lagi sama satu candle lagi ini yang gede ya, ataupun berapa candle boleh lah. Nah, misalkan begini ya. Jadi aku gambarkan lagi. Oke. Nah, ini indikasinya untuk buy. Ini konfirmasinya ya. Berarti ini sudah terkonfirmasi. Kita menunggu apa? Menunggu dia turun sampai wilayah sini ataupun wilayah sini. Wilayah IB ya. Wilayah 1 atau wilayah 2. Nah, untuk kita open posisi buy ya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk open posisi buy. Nah, sekarang kita untuk open posisi sell. Ilustrasinya seperti apa? Oke, kita gambarkan lagi ya. Nah, misalkan trennya ini lagi bullish, lagi naik ya, naik.
naik begini, naik lagi. Terus ada candlestick merah nih yang nyelip ya. Nah, yang nyelip seperti ini. Nah, terus candlestick merah itu di breakout lagi begini. Terus di breakout lagi ke sini. Nah, jadi kita nunggu nih, nunggu untuk open posisi sell itu nunggu apa? Nunggu lahirnya IB. Nah, ini kan udah ada IB nih lahir, misalkan. Nah, setelah lahirnya IB, kita jangan dulu OP. Karena apa? Kita nunggu lahirnya konfirmasi. Konfirmasinya yang seperti apa? Yang mampu nge-breakout si B1-nya. Nah, begini. Ya, misalnya seperti ini nih. Nah, begini ya. Konfirmasinya. Jadi konfirmasinya yang mana? Bentar. Nah, oke. Ini IB. Ini si B1-nya ya. Si B1-nya yang mana? Si B1-nya yang merah ini ya, yang kecil ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti apa? Setelah dia turun, ntar dia menjalankan kenaikan sampai wilayah IB atau wilayah CB1, ini wilayah CB1 ya, atau wilayah IB, kita bisa open posisi sell ya. Jadi seperti itu untuk ilustrasinya ya. Oke, jadi begitu ya. Ingat, mohon dipahami. Nah, ini nih. Jadi bisa digunakan untuk di binary dan forex juga. Tapi kalau untuk di binary, kita wajib kombinasikan dengan metode Fibonacci ya. Kalau untuk di forex ya, kalau untuk binary nggak usah karena nggak ada Fibonacci-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti saya akan buatkan contoh-contoh yang lebih jelasnya ya. Oke, cukup sampai di sini videonya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat SBC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan sertakan ya di akhir-akhir video PDF-nya ya. Oke, terima kasih.